Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Ropi di channel Baci Foto. Jadi udah lama nggak bikin video, kita akan bikin, tapi kali ini berbeda. Kita buat cerep yang 4 klep ya. Jadi cerep 4 klep ini adalah perdana Baci Foto bikin mesin ini ya. Dan ini perdana, ini kita perdana bikin, tapi bukan yang ukuran 2824, tapi ini melainkan 2623 ya. Dan saya akan review barangnya, headnya dulu apa aja. Ini motornya kebetulan sudah dilepas ya. Jadi motornya, mesinnya udah dicopot dan ganti kruk as juga. Sekarang kita sepil headnya dulu ya, karena hal seperti ini kan udah biasa ya di video-video Bacem sebelumnya. Oke, jangan tunggu lama-lama, let's go. Yuk. Oke teman-teman, ini dia headnya yang 4 klep. Ini ukurannya adalah 2623, dan untuk harganya ini sekarang 3.650.000, tapi untuk ukuran yang lebih besar di 2824 itu bedanya 1 juta ya. Jadi harganya lebih mahal 1 juta ya. Nah, untuk headnya ini sebenarnya sudah tinggal pasang semuanya, dikasih semua kelengkapannya dari BRT, dan ini udah porting CNC ya. Teman-teman boleh lihat dulu untuk porting CNC, ini udah di porting CNC. Baik in maupun X-nya sudah ya. Oke. Dan untuk head ini beda ya dengan yang standarnya, itu bentuknya beda. Ini lebih gendut ya, lebih gambot, karena memang ini ada desain dari BRT murni dan asli ya. Dan baut-baut headnya juga akan berbeda, nanti dikasih juga oleh BRT. Nah, ini headnya, ini tinggal sekir aja teman-teman. Dan untuk piston yang paling minim digunakan di motor ini adalah di 72 mm. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai head ini, saat ini itu hanya di minimum piston 72 mm. Baik itu kruk as standar boleh, maupun kruk asnya ganti sama BRT ya. Kita akan spill dulu kelengkapannya apa aja ya. Pastinya adalah head silindernya dikasih dong ya. Saya akan bawa ke atas. Jadi untuk kelengkapannya di sini kita akan spill satu-satu. Yang jelas klepnya ya, klepnya ini dikasih. Ini klepnya dikasih pasti, aku beli klep, beli head nggak dikasih klep kan. Klepnya dikasih juga. Terus di sini ada tutupnya ya, tutupnya juga dikasih, dan di sini ada dudukan untuk PPA the next ya, selanjutnya. Ya, di sini ada tulisan BRT Bintang Racing Team. Ini cover tutup mesinnya. Oh ya, bautnya 4. Ada baut 4, 1, 2, 3, 4. Nah, terus dapat karetnya juga. Ya, karetnya ini adalah spesial, karena karetnya ini adalah karetnya yang warna coklat. Ini biasanya benar-benar tahan panas ya. Teman-teman boleh lihat lah ya, untuk seal-seal di Suzuki itu bagian seperti itu warna coklat itu kuat banget ya. Ketimbang brand lain itu yang hitam-hitam itu bebarian ya. Ini yang coklat benar-benar awet dan kuat dan tahan panas, dikasih juga sama BRT. Nanti juga bisa beli terpisah kalau itu memang rusak. Pelatuk klep dikasih juga ya, pelatuk klepnya dikasih in dan X-nya. Di sini ada juga nokon asnya, nokon asnya diganti, dikasih. Dan nokon asnya ini adalah bukan nokon as yang pada umumnya. Jadi ini udah ada sistem ADS-nya. Jadi khusus ya, jadi nokon as khusus. Di sini ada juga per klepnya. Per klepnya diganti, dan ini per klepnya menggunakan dimensi dari Yamaha MX King. Ya, jadi per klepnya BRT tapi yang MX King. Ada ganjalan pernya ya, teman-teman dikasih juga ganjalan pernya. Kalau ini mah wadah sinokan as. Emang masuk ke dalam dia. Masuk mana ke dia? Sup. Terus di sini juga dikasih as-as pelatuk, baut-baut, seal. Dan ini tuh sebenarnya untuk si klepnya itu dikasih SIM. Jadi SIM kayak kita setting Sonic itu kan ada SIM ya, SIM klep, EPU. Ini dikasih tapi bisa disetel. Jadi udah pakai SIM kuat untuk nahan ini biar nggak cepat wear, dan dikasih setelan. Ya, jadi nggak susah untuk setel SIM-nya. Sudah segitu jadi untuk kelengkapannya teman-teman. Dan untuk
Waduh, murah. Untuk teman-teman, kalau misalkan pasang ini yang perlu diperhatikan itu adalah pistonnya. Jadi pistonnya coakannya dipastikan benar-benar ngepas sama headnya tadi. Kalau nggak ngepas itu teman-teman bisa terjadi nubruk ya. Dan tentunya dengan head 4 klep ini performa akan naik ya. Maka gunakanlah oli yang benar-benar cocok dengan motornya. Kalau bisa oli yang benar-benar berkualitas 1030 untuk MA2 ya. Ya pakai yang 1030 sesuai dengan spesifikasi yang Honda berikan gitu ya. Nah, ini kita baru spill ini, nanti kita akan spill juga pada saat pemasangannya seperti apa, kesulitannya apa, dan hasilnya bagaimana. Ya, tonton terus videonya sampai dengan selesai untuk para pengguna CRF. Oke. Nah, teman-teman, jadi karena nanti boringnya akan pakai dengan piston ukuran 74 mm. Jadi ini udah Gorilla, kalau ini kan udah duluan ya. Jadi udah duluan. Nah, untuk memasangkannya terhadap kruk AC yang masih standar itu perlu yang namanya adalah bubut crankcase ya. Tapi teman-teman jangan khawatir untuk pembubutan crankcase ini apabila nanti pakai bor yang standar itu masih aman, tidak terjadi masalah. Cuman ada bekasnya. Jadi kalau teman-teman dijual nanti yang bekasnya nanyain, "Oh, ini udah pernah Gorilla." gitu ya. Nah, jadi ini akan dibawa ke tukang bubut. Nah, untuk perhitungannya adalah tinggi ini untuk dalamnya, tinggi ini ditambah 1 itu udah cukup. Sama diameter luar ini ditambah 1 udah cukup. Nanti kesimbang bubutnya. Kalau dibacip belum bisa. Jadi harus ke tukang bubutnya. Jadi untuk melakukan 4 klep ini, teman-teman itu dari mulai 72 itu harus bubut crankcase. Ya. Jadi ini harus dipikirkan juga oleh teman-teman. Mungkin yang next ke depannya, itu BRT bisa bikin yang ukuran kecil ya, jadi nggak usah bubut-bubut crankcase. Jadi ini kita akan bawa nanti ke tukang bubut untuk pembubutan crankcase. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah proses pemasangan per klepnya terhadap head 4 klep buat CRF ini. Dan ini per klepnya itu pakai per klep MX King ya. Jadi ini BRT tapi yang seri MX King. Nah ini kita lagi perakitan dan kemarin juga untuk kruk asnya udah ditempelin. Jadi untuk kruk asnya sudah ditempelin di dalam crankcase-nya. Ini dia kruk as yang BRT-nya, dan untuk crankcase-nya juga udah diperbesar sesuai dengan ukuran boringnya ya. Nah, jadi teman-teman sedikit tips mengenai pembubutan crankcase ini. Untuk tingginya itu ditambahin aja 1 mili dan untuk pinggirnya bisa ditambahin 1 mili. Jadi untuk pembubutan crankcase, dan sisanya akan seperti ini ya teman-teman tuh. Ini aman, tidak akan ada masalah. Dan untuk di bagian ini ada lubang, ini memang ada lubangnya. Terus untuk baut yang sebelah kirinya juga harus agak dibubut ya. Kalau nggak dibubut atau digerinda, dia akan ngebadu ke si boringnya. Nah ini untuk CRF-nya, kruk asnya sudah dipasang dan ini udah masuk, dan pistonnya juga udah. Ini kita nanti tinggal pengukuran coakan piston dan kompresi. Dan di sini untuk pistonnya sendiri dia udah dibubut radius ya. Jadi untuk mengurangi terjadinya detonasi atau ngelitik ya. Dan tentunya mengurangi panas juga. Jadi untuk teman-teman kalau bubut piston bagusnya itu pakai radius, jadi nggak tajam-tajam gitu. Ini untuk kompresinya kalau di catatan BRT di 12-an, tapi nanti kita akan buret ulang teman-teman. Oke, sudah dipasang ya, sudah beres ya, udah dipasangkan aja Pak Alan. Sudah dipasang, pasangan aja semuanya. Hati-hati pada saat pemasangan ring piston, jangan sampai terjepit ya, karena itu bisa menyebabkan lecet dan nanti bisa menyebabkan boringnya baret, nanti ikut pistonnya juga baret. Jadi harus teliti ya teman-teman dalam pemasangan. Oke teman-teman, melanjutkan untuk head CRF-nya. Alhamdulillah sekarang udah sampai ke proses perakitan boring dan headnya. Dan sekarang ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk bautnya, baut penutup penahan noken AC itu yang model seperti ini.
Terus di sini tuh teman-teman, kalau teman-teman perhatikan itu, nah di sini ya, di ujung sini itu ada lubang kecil. Nah, lubang kecil ini kita fokus. Nah, lubang kecil ini adalah sebagai pelumasan oli. Jadi jangan sampai teman-teman bagian ini tertutup ya. Jadi jangan sampai tertutup, itu mohon diperhatikan. Terus untuk lahar ya, lahar juga untuk lahar yang sebelah sini. Ini laharnya harus tertutup juga karena sebagai pelumasan ya. Jadi harus tertutup, jangan terbuka karena di dalamnya biasanya ada got pelumasan. Jadi nanti si olinya akan keluar ke sini nih. Jadi si olinya akan keluar ke sini. Nah, yang spesial dari head ini adalah selain dari 4 klep itu adalah untuk bagian klepnya itu dia pakai SIM. Nah, jadi pakai SIM seperti ini. Ini SIMnya dikasih sama BRT. Pakai SIM, tetapi untuk pelatuknya adalah model setelan biasa. Nah, untuk setelan klepnya itu teman-teman bisa di set di 0,10 sampai 0,15. Cari aja yang pas. Dan untuk yang lainnya itu paling ya. Nah, jadi teman-teman untuk area headnya seperti itu, nanti kita akan bertahap ke video selanjutnya. Nah, tambahannya adalah teman-teman, jadi untuk per klepnya, kalau bagian yang X itu dia diganjal sama bos ya, bos pengganjal. Mana coba sini, bos pengganjal seperti ini. Tapi untuk bagian innya teman-teman boleh tidak dipasang karena saya rasa terlalu keras ya. Jadi si pernya terlalu menekan dan ini bahaya, bisa nyebabin per klepnya patah. Ya, jadi kita nggak pakai ganjal kalau untuk yang in, kalau yang X untuk ganjal. Nah, untuk bagian as pelatuk jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik seperti ini dia nanti nggak bisa ditarik keluar lagi, susah nanti nyabutnya pakai magnet ya. Kalau ketarik, kalau nggak tarik gimana? Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Jangan lupa asnya dikasih pelumas juga. Nah teman-teman, untuk pelatuknya in dan X itu berbeda ya. Jadi in dan X itu berbeda dan tidak bisa saling tukar. Jadi kalau terbalik pun dia nggak akan masuk. Aman. Oke teman-teman, jadi untuk perakitan CRF ini, untuk baut yang sebelah kiri ini disaranin dibuat seperti ini ya. Jadi dia kan ini bundar asalnya nih, dia potong aja karena kalau terlalu bulat takutnya membentur kepada kepala topi klep. Oke teman-teman, ini adalah hasil coakan dari tanda klep terhadap piston ya. Kita pakai plastisin. Jadi untuk coakan X aman, apalagi yang in itu nggak nyentuh sama sekali ya. Tuh, karena yang in ini kita kasih plastisinnya agak ke dalam, jadi dia nggak nyentuh. Jadi overall untuk semuanya aman, ini tidak akan ada mentok-mentok. Jadi untuk teman-teman pengecekan ini penting ya. Oke teman-teman, jadi sudah dites coakan malam, tadi hasilnya aman ya. Untuk noken asnya kita udah dipasang juga. Nah penampakan terpasangnya seperti ini ya, udah pelatuk, terus setelan klepnya ada SIM. Kita set setelan klepnya di 0,15 seperti biasa. Panasnya juga udah pakai ADS ya. Jadi untuk starter itu agak empuk, pasti nggak terlalu berat. Terus baut-bautnya juga ada baut yang dikasih kan, udah bukan pakai baut data. Bautnya tadi juga dikasih kan, bautnya itu khusus ya, jadi bukan baut yang itu. Tadi pakai baut mana, Lat? Oh, tadi buat tes malam doang ya. Nah ini mau proses perakitan, mau tadi tinggal buret biar hasilnya yakin ya. Seperti biasa untuk perakitan dikasih oli terlebih dahulu agar tidak terjadi gesekan ya. Tapi ini karena packingnya menggunakan dural ya. Kenapa harus pakai dural? Itu biar tidak ada penurunan tekanan baut ya.
Jadi tapi harus dikasih lem dulu. Nanti pada saat pemasangan kalau nggak dikasih lem nanti bisa jadi bocor ya. Oke teman-teman, akhirnya untuk CRF yang 4 klep ini sudah terpasang. Ini penampakan. Nah, untuk di bagian sininya nih, ini harus dikasih lem ya, lem sedikit aja sebelah sini, karena itu lekukan sudutnya. Dan ini udah pakai juken yang terbaru ya, yang plus. Dan ini kita lagi mau proses pengecekan oli. Nah, jadi nanti pengecekan jalur olinya sama seperti motor sebelumnya. Yang originalnya tuh di sini ya. Nah, ini kita belum kasih knalpot, pasang knalpot dulu lah. Ya, kita pasang knalpot dulu aja biar nggak berisik. Oke teman-teman, jadi motornya sudah bisa dinyala. Dan untuk pengetesannya kita coba. Sekarang udah pakai knalpot ya. Coba starter gampang nggak? Oh. Untuk starter enteng ya. Woi, udah. Olinya deras banget teman-teman, boleh lihat ya. Tadi olinya deras. Starter lancar karena ada sistem ADS, jadi nggak terlalu berat ya. Nanti kita coba untuk gas-gas sedikit. Setelah ininya ditutupin dulu. Oke teman-teman, jadi untuk motor CRF 4 klepnya ini sudah bisa dinyalakan. Throttle bodinya juga sudah dipasang, berikut dengan banananya. Coba kita akan coba nyalakan ya, seperti apa untuk starternya. Kita coba dulu nyalakan kontaknya. Untuk starternya sangat mudah, gampang karena dia ada sistem ADS. Jadi untuk starternya itu sangat mudah. Dan untuk suara mesin halus ya teman-teman, seperti CRF yang biasanya kita garap. Oke, seperti ini kita dengarkan dulu. Ini sekalian melancarkan sirkulasi oli ya. Habis ini kita nanti progres untuk proses penyetingan klep, penyetingan ecu. Oke teman-teman, jadi proses setting untuk suhu mesin sih dari tadi di 120 ya paling tinggi. 120/21, berarti ini membuktikan bahwa menggunakan head ini itu jauh lebih dingin dari biasanya. Biasanya untuk 74 juga udah sampai panas banget ya. Dan untuk hasil dynonya, bentar saya execute dulu loh ya. Ini kalau udah setting di execute dulu. Nah, pada malah Yus. Oke teman-teman, jadi proses setting untuk suhu mesin sih dari tadi di 120 ya paling tinggi. 120/21, berarti ini membuktikan bahwa menggunakan head ini itu jauh lebih dingin dari biasanya. Biasanya untuk 74 juga udah sampai panas banget ya. Dan untuk hasil dynonya, bentar saya execute dulu loh ya. Ini kalau udah setting di execute dulu. Saya akan coba untuk spill gasnya ya teman-teman. Nanti kita akan coba spill gasnya dulu. Saya akan coba nyalakan terlebih dahulu. Nah teman-teman, saya memang dari tadi telinga saya hampir budak ya. Ini suaranya keras banget, jadi harus pakai pelindung ini nih ya. Coba kita dipegang dulu sama Pak Yus. Ini untuk gas-gasannya jangan terlalu lama ya. Kita coba nyalakan ya. Kelihatannya.
gas-gasannya bagus, dari seperti biasanya itu jauh lebih padat kalau yang 4 klep ini. Cuman memang ini suara knalpotnya berisik ya, jadi kalau ngetes sound itu lebih bagus di luar kan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai hasil dari dyno, atau teman-teman biasa mencari nilai horsepower atau horsepower ya, yang mendapatkan horsepower besar. Kali ini mungkin agak sedikit kecewa di bagian pembacaannya saja, tetapi tenaganya itu sebenarnya besar ya. Nah, dasarnya dulu, jadi teman-teman untuk motor ini sebenarnya itu dia menggunakan gear dengan rasio yang sangat ringan ya. Jadi depannya itu 13, belakangnya itu di 50 dan dengan ukuran 520H dengan ban trail. Jadi faktor itu yang akan membuat hasil pembacaan horsepowernya tidak besar, tidak seperti apa yang dibayangkan oleh kalian, halfway gitu ya. Jadi kenapa saya jelaskan di awal itu supaya kalian itu paham gitu ya, karena banyak yang tidak paham ya, artinya nanti ujung-ujungnya ngehujat lagi ya. Jadi saya akan jelaskan dulu. Jadi di sini motornya kondisinya itu adalah gear rasionya terlalu ringan, depannya 13, belakangnya 50. Pakai gear yang gede juga di 520H dan bannya ban trail. Oke. Nah, saya akan jelaskan untuk hasil dynonya. Jadi saya jelaskan dulu di awal. Jadi untuk CRF ini kalau di Batchip Motor selalu ambil data tenaga itu di gigi 3 ya. Dengan ini gearnya 50-13 dan rantainya 520. Oke. Nah di gigi 3 baik yang sebelum atau sesudah itu selalu di gigi 3. Oke. Nah untuk nilai horsepowernya ya, tidak sesuai harapan netizen kan. Di sini adalah 24,88 horsepower dari standarnya 8,53. Kalian pasti heran kan, kenapa kok kecil banget orisinilnya bang. 8,53 itu gara-gara gear terlalu ringan. Makanya terlalu ringan jadinya si tenaganya nggak ngegigit gitulah istilahnya, apalah ya. Dan kalau dilihat, kamu ngelihatnya itu di hasil ujung 248 ya kecil, tapi kamu lihatnya adalah kenaikannya. Dari 8,53 ke 24,8 itu adalah kenaikannya sebesar 290%. Jadi tenaganya naik 290% dari kondisi yang biasanya ya. Nah kalau misalkan sesudah naik mesin ini saya gearnya kecilin ya, misal distandarin depannya 15, belakangnya 14, berarti saya curang dong ya. Pengambilan data dynonya nggak real dong. Awalnya kecil, hasilnya besar. Saya nggak mau gitu. Nanti di akhirat disusul, ya. Maunya jujur-jujuran aja. Apapun yang terjadi dihujat kayak terserah, ya. Jadi untuk gearnya ini over ya, jadi terlalu ringan dan saya udah menyampaikan keisiannya dan saya udah nyoba juga. Pakai gigi 5 itu tembus 28 horsepower ya. Pakai gigi 5 karena memang terlalu ringan. Saya juga udah sampaikan keisiannya terlalu ringan nih. Ya, tapi si A-nya baik hati dan ngerti juga, pinter. Yang penting adalah kenaikannya, ya. Oke, teman-teman seperti itu. Dan untuk grafik totalnya seperti ini. Yang merah adalah yang sudah saya ganti. Yang biru adalah kondisi standarnya. Ya. Kalau saya ambil rata-rata dengan spek harian, ini harian loh, ya, bukan untuk gestrek atau buat drag dan lain-lain. Ini kompresinya juga kecil. Camnya juga yang biasa, bukan untuk yang horsepower gede, bukan. Nah kalau diambil dengan yang 2 klep, saya lebih mending pilih yang 4 klep ini karena dia gasnya lebih padat, suaranya juga beda ya pokoknya lah, ya, lebih enak dan secara power kalau hitung-hitungan lebih besar dari yang 2 klep, ya. Nah untuk bensinnya kita set ya, paling tinggi APR-nya di 12,3an ya.
ke atas makin diborosin tapi nggak sampai ke boros banget. Itu masih di atas 11-an lah. Ini dari bawah udah 11 untuk gas fullnya. Kalau gas bawahnya di 12-13-an. Oke? Dan teman-teman di sini bisa lihat juga ya. Ini yang paling penting nih. Tuh. Ya. Jadi speednya yang didapat tuh lebih cepat. Ya, jelas. Ya, di sini lihat tuh. Jadi dengan waktu yang sama tuh di sini di 0,4 tuh beda. Dia perayaan speednya beda. Kita ambil kumnya aja ya, kumnya aja. Jadi kalau udah dirubah itu menuju kilometer di dyno 80 itu 1,9. Kalau yang sebelumnya 67 itu di 3,31. Kalau misalkan di waktu yang sama itu jauh beda. Ini nih jauh beda nih. Nih jauh beda ya. Jadi teman-teman untuk hasil dynonya menurut saya untuk pembacaan yang suka horsepower gede-gedean ini mah kurang cocok ya. Tidak sesuai dengan hati kalian. Tapi poinnya adalah yang penting kenaikannya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Udah saya jelasin nih, mudah-mudahan kalian paham. Tidak ada kecurangan, tidak ada pendustaan di hasil dyno ini apa adanya. Ya, terserah kalian mau anggap apa. Ya, mau juri horsepower 1.200, 3 juta, triliun horsepower ya terserah silakan. Yang penting menurut saya motornya enak, dinyalainnya gampang, konsumennya senang, duitnya juga lancar. Oke? Begitu ya untuk penjelasan hasil dynonya. Nanti mudah-mudahan ada garapan berikutnya dengan gearnya yang normal. Nanti teman-teman bisa lihat horsepowernya berapa. Oke? Begitu ya teman-teman. Dan satu lagi nih, untuk dyno, tiap mesin dyno itu beda-beda ya, jangan disamakan ya, beda-beda. Oke? See you next video. Bye-bye. Oke teman-teman, jadi salah satu penyebab pembacaan nilai powernya kecil itu adalah dari gear ya. Ini gear belakangnya gede banget di 50, yang depannya di 13. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel Bacing Motor. Semoga ini bisa jadi inspirasi dan hal yang poin-poin penting pada saat perakitan mau diperhatikan supaya tidak terjadi yang namanya kesalahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.